Bismillahirrahmanirrahim. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Saya akan coba share analisa XAUSD untuk review satu minggu ke depan ya, dari mulai tanggal 26 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2024. Oke, kita langsung dari time frame weekly. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan informasikan bahwasanya nanti di bulan September kita akan buka kelas ya untuk kursus Smart Money Concept di bulan September. Silahkan yang ingin join mendaftar di nomor WhatsApp yang tertera di brosur atau di klik link di deskripsi ya untuk join mentorshipnya ya. Oke, kita kembali ke analisa. Oke, dari time frame weekly kita lihat ya, di minggu kemarin ini ada links doji ya, artinya posisi buyer dan seller ini sama-sama kuat ya, sama-sama seimbang. Artinya setelah di minggu sebelumnya ada Morbosu, kemudian ini ada kekuatan yang seimbang. Nah, ini ada possibility atau kemungkinan dia akan koreksi ya, tapi ini posisinya masih sama-sama kuat ya, sama-sama kuat, jadi belum ada konfirmasi. Nah, harus kita konfirmasikan di minggu besok itu seperti apa. Nah, kalau kita coba tarik ya dari weekly-nya ini, kalau memang dia akan mengalami koreksi, kemungkinan dia akan turun ke yang di 50% tuh di 2478, kemudian di golden ratio-nya dia 2465, maupun di ada gap di sini kan. Dan ini bertepatan di Fibo optimum trend nanti 2456. Nanti kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, itu ada gap. Akankah akan ditutup dulu? Oke. Kita coba turunkan ke time frame daily ya. Di time frame daily, nah di daily terlihat ya, jadi antara hari Kamis dan hari Jumat penutupan candle kemarin itu ya ini kalau di mingguan akan terlihat ini doji, karena dua candle ini dia sama-sama antara bearish maupun bullishnya dia sama-sama seimbang ya. Bodinya hampir sama. Kalau kita coba cek di daily di hari Kamis, untuk opennya itu kan di 2512.31, kemudian di hari Jumat itu close-nya itu di 2512.70. Jadi hampir setara ya untuk daily-nya. Dan dia daily-nya ini dia bergerak di dalam range candle Marubozu, bullish Marubozu itu di hari Jumat 2 minggu sebelumnya ya. Itu high-nya 2509, dan di hari Selasanya kemarin kan bikin all time high ya, yang terbaru di 2531.79. Nah, apakah untuk, kalau kita lihat dari swing sini ya, dia sudah masuk ke koreksinya, sudah masuk ke golden ratio. Nah, apakah dia akan lanjut turun atau akan break sampai ke atas? Kita akan cek pelan-pelan di time frame yang lebih kecil. Yang jelas untuk di daily-nya ini terakhir posisi ini sebenarnya ada break, tapi ini secara strukturnya bukan break of structure daily ya. Ini masih break, bikin higher high baru. Jadi yang pasti yang masih valid untuk daily-nya itu di sini
ini masih menjadi break of structure. Break of structure, lalu di sini ini pakai fork ya kebetulan. Tadinya inducementnya kan ada di sini, tapi karena berhubung ada higher high baru, ini kan higher high yang baru, dari sini kita pindah ke sini. Kemudian untuk daily-nya itu inducementnya untuk validasi high itu di sini. Jadi 2433 itu menjadi calon inducement. Nah, kalau dia memvalidkan high akan melanjutkan kenaikannya, dia ada kemungkinan besar itu untuk bergerak seperti ini dan lanjut naik, atau dia masih ada meninggalkan jejak demand tuh di sini untuk daily-nya ya. Ini demand daily. Ini demand daily-nya di situ. Masih ada gap, masih ada fresh zona yang masih fresh. Di sini juga masih ada. Ini juga demand ini. Jadi di sini menjadi calon inducement untuk validasi high, kemudian akan turun. Nah, di sini akan kita cek nanti kalau misalnya turun, kita akan cek itu di area 2408 sampai 2379. Apakah mungkin terjadi, Bang? Ya, mungkin saja, namanya market kita nggak tahu, tapi kita coba cek pergerakannya itu dari swing ke swing ya. Coba kita perkecil lagi ya. Dari time frame daily-nya seperti itu ya. Kemudian di 4 jam. Di 4 jam itu ini kan sudah inducement strukturnya ya. Kemudian ini menjadi break of structure di 4 jam. Nah, dia sudah confirm ya. Untuk 4 jam itu dia sudah confirm bahwasanya di struktur yang utamanya ini udah ngambil inducement. Artinya sudah ada trading range. Jadi high valid dan low valid dan high valid. Jadi yang di atas ini dia sudah menjadi valid ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau dari H4 ini. Dia setelah ada high, dia apakah akan break? Berarti impulsif, kenaikannya ini impulsif ya. Jadi langsung seandainya ini dia jadi ini kan jadi liquidity ya. Jadi buy side liquidity sebagai liquidity eksternal, sebagai week high-nya. Ini week high. Kemudian liquidity eksternal yang di bawah itu di sini ini sebagai strong low-nya. Strong low di 4 jam. Nah, tapi biasanya karakteristiknya itu kan setelah muncul inducement yang diambil, pullback yang diambil yang jadikan inducement ini kan high valid. Ini dia akan memulai retracement ya. Dia akan mulai retracement sampai area idealnya ya. Ini demand pertama di sini di 2458 sampai 2440, kemudian di demand yang masih fresh itu di sini ada order block juga di 2392 2381. Jadi ada dua target ya untuk retracement ya. Jadi ini turunnya untuk retracement ya. Jadi algoritma dari market itu kan dia selalu bergerak dari struktur eksternal menuju struktur internal, dari liquidity eksternal menuju liquidity internal, demikian sebaliknya. Itu akan terus berulang seperti itu. Jadi kita sudah ada trading range di H4, ini clear ya. Di H4 ini lebih enak ini. Nah, kemarin saya itu ada posisi sell ya. Di sini ada supply. Di situ ada supply. Apakah supply ini berhasil melakukan rejection harga ini menuju ke bawah? Nah, kita akan lihat di minggu besok. Nah, ini kan ada supply ya. Kalau kita cek pakai garis. Nah, untuk 4 jamnya seperti itu.
kemudian kita turun ke 1 jam. Nah, di 1 jam akan panjang ya untuk video minggu ini ya, biar teman-teman kita juga nggak jadi gagal paham. Sebentar, ke 4 jam dulu ya. 4 jam dulu, tadi belum kelar. Sorry. Jadi kalau kita lihat di struktur 4 jam, kalau kita pakai hitungan Elliott Wave ya, apakah layak nanti itu akan mendapatkan koreksi gitu loh. Maksud saya gitu. Kita ambil di sini sebagai swing pertama, wave pertama, kemudian kedua ke sini, ketiga ke sini. Ini koreksi 4. Sebenarnya ini sudah memenuhi syarat ya untuk di 4 jamnya menjadi 5 wave ya. 1 2 3 4 5. Coba kita cari Fibonacci extension dari yang terbawah ke sini. Dia area 1618-nya masih jauh sih, di 2560-an. Kemudian kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement, ini sudah ke sini ya. Ini udah masuk, berarti yang terakhir ini kan sudah valid ya, sudah valid di 4 jam tadi kan valid nih. High-nya udah valid, ini inducement. Nah, kita coba tarik. Dia akan turun itu ke level mana gitu. Kalau tidak membuat break of structure baru. Seandainya ini dia naik, itu udah jadi bos. Nah, kalau bosnya ada 4 di sini, ini kan trading range semakin mengecilnya, itu malah kemungkinan besar dia akan reversalnya lebih besar. Tapi kalau misalkan dia akan melanjutkan kenaikannya lebih jauh, ya dia akan turun dulu, ngambil liquidity, ngambil bahan bakar. Jadi kalau dia malah ke atas dulu bikin break of structure baru, body ya, kecuali kalau cuman wick ngambil liquidity doang. Kalau misalkan body ya, ini malah kemungkinan besar malah akan change of karakter H4-nya malah lebih besar. Makanya kemungkinan saya sih melihat probability-nya ini akan turun. Jadi saya meneruskan orderan kemarin kan, saya minggu kemarin tuh hari Jumat ada sell, saya masih nginep nih orderan saya, jadi masih nge-sell di XAUSD. Tadi udah saya sebutkan kan, di sini ada demand-nya di sini ternyata di atasnya equilibrium atau 50%. Ya, tapi kan pasti ada reaksi di sini. Entah itu reaksinya sampai mana kita akan lihat. Terus lalu di H4, di area tadi yang kita tandain sebagai demand, ini juga bertepatan di area optimum trade entry ya. Di sini masih fresh, zonanya masih fresh. Kalau di bawah zona ekstrimnya sudah diambil sama week ini sih. Jadi saya probability-nya malah ke sini dan di sini. Ini malah yang menjadi posisi yang bagus untuk entry buy untuk jangka panjang. Untuk 4 jam kan kita swing ya. Oke, dari Elliott Wave-nya seperti itu, dari Fibonacci retracement dan extension-nya seperti itu. Oke, baru kita akan ke 1 jam ya. Tadi ada lupa. Nah, di 1 jam kita akan coba cek dari sini. Ini change karakter. Lalu di sini menjadi inducement. Ini menjadi break of structure di H1. Lalu ini dia inducement. Bosnya di sini. Berarti di sini menjadi change of character. Oke. Change of character ini menjadi break of structure. Lagi. Nah, ini kecil, ini inducement. Berarti di sini menjadi sweep liquidity. Lanjut divalidasi bosnya itu di sini.
Oke, low-nya masih pakai yang ini ya. Low-nya masih pakai yang ini. Berarti dia sweep liquidity bos, tapi belum valid. Baru disahkannya bosnya itu sorry bos. Chokesnya, change of character, real choknya di H1 itu di sini. Oke. Kemudian ini menjadi inducement terakhir. Ingat kemarin kan saya sudah sampaikan inducement dekat dengan high valid itu rawan di break menjadi change of character. Jadi cok dibalas cok ya. Cok dibalas coknya di sini ya. Ini masih sweep juga. Dan ini baru menjadi pengesahan di validasi cok. Nah, ini kan masih sweep, belum break body. Ini inducementnya lebar juga ya H1 ya. Inducementnya oke. Nah, kemarin itu kalau kita lihat perspektif, ini kan perspektif dari struktur utama. Nah, kemarin itu saya melihat itu dari struktur eksternalnya, jadi dari bawah ke atas. Jadi kalau kita cek dari bawah ke atas itu wait, ini berapa low-nya? 40474. Ini menjadi 40449. Oh ya, ini pullback. Berarti ini menjadi inducement ya di H1. Perspektif dari bawah ya, retrace ya. Karena ini kan perspektifnya kan dari atas itu kan turun karena sudah ada cok. Nah, ini menjadi bosnya tuh di H1 di sini. Ini pun masih sweep ya. Berarti pengesahannya itu di sini. Ini validasi bos. Validasi bos, ini sweep. Lanjut. Ini pullback gak diambil, pullback gak diambil, pullback gak diambil. Turun. Ini pullbacknya menjadi inducement. Nah, ini high valid. Nah, jadi ada dua versi ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur utama yang dari sini, ini menjadi validasi cok yang dari sini ya. Jadi jawaban change of character yang ini itu dijawab di sini. Tapi kalau kita berangkatnya dari posisi bawah sini retracementnya, ini menjadi bos. Jadi ada dua versi. Ya kemungkinan ada lemah sih. Tapi gini ya, di sini insya Allah ya, insya Allah. Ini kan demand. Ini akan ada apa namanya? Kalau seandainya supply ini berhasil reject ya, dia akan sampai sini. Ini masih ada reaksi gitu. Nah, kalau impulsif dia akan naik, tapi kalau secara ini kalau dilihat kayaknya dia akan lanjut turun ya, menuju demand 4 jam baru akan naik lebih tinggi. Kalau apa pandangan saya tuh seperti itu kemungkinannya. Di 1 jam sama, 1 jam ini juga inducementnya di sini. Ini valid high gitu. Inducement. Artinya di atas nih high. Low validnya di mana, Bang? Low validnya jadi ada agak bias ini ya. Kalau dari pandangan bawah, low validnya yang kemarin kita ikutin dari sini. Tapi kalau kita berangkatnya dari struktur utama yang dari sini ya, low validnya itu ya di sini, sama kayak 4 jam ya berarti ya. Enggak ya. 4 jam. Oh, 4 jam di sini. Nah, ini menjadi 1 jam tuh di sini yang big ke bawah ini. Jadi kita ambil trade jangka pendek aja kalau kayak gini. Nanti di sini kita lihat apakah ada rejection, kita turun. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan, saya sih berharap ini jadi subjektif ya, karena kalau kita mengedepankan keinginannya, kita pengennya turun. Tapi kalau kita melihat chart, masih ada kemungkinan supply ini tidak kuat menahan buyer gitu. Ya, fundamentalnya coba kita lihat ya. Oke, kita coba cek ke news. Oke, kita udah ada news
Di minggu depan itu ada news nggak terlalu banyak, tapi ini high impact ya. Mulai dari hari Selasa jam 9 malam itu CP Consumer Confidence, dia previousnya 100.3, forecastnya 100.2. Jadi ada prediksi ada penurunan sedikit koreksi ya di XY. Nanti kita cek juga di indeks dolar. Kemudian di hari Kamisnya ada prelim GDP quarter of quarter, jadi per semester ini ya. Jadi previousnya 2,8%, forecastnya 2,8%. Kemudian di unemployment claims previous 232.000, forecastnya 234.000. Jadi coba kita cek sejarahnya ya. Di minggu kemarin forecastnya sama. Di minggu ini ada kenaikan sedikit ya. Jadi tingkat pengangguran orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika ini agak ada peningkatan sedikit, tapi jadi ini tandanya ada melanjutkan penerusan pelemahan dolar ya. Jadi kalau misalkan dia benar-benar actualnya lebih tinggi daripada forecast ya, itu bad news untuk USD. Tapi kalau misalkan ternyata ini membaik, artinya klaim penganggurannya ini actualnya lebih kecil daripada forecast ya, ini akan good of USD. Nah, kemudian di hari Jumat ada Core PCI Price Index. Ini juga tidak terlalu signifikan prediksinya. Jadi kemungkinan nanti ada efek volatil, tapi mungkin nggak sampai merubah harga. Jadi hanya temporer ya, sifatnya nggak lama gitu. Nanti akan kembali ke struktur marketnya. Ya mudah-mudahan ya di informasi ini selalu di hari Sabtu dan Minggu itu ada berita pengeboman, perang, kebakaran. Tapi kalau dipikir-pikir ya tiap hari di sana perang juga ya, terus-terusan. Jadi kita nggak perlu kaget ya. Cuman kalau posisi gantung gini ya jadi agak keke juga gitu. Ada posisi kemudian ada berita perang, waduh lagi ngesel. Ya. Coba kita ke indeks dolar. Nah, kita kembali ke indeks dolar ya. Dolar ini cukup mengkhawatirkan ya, ternyata dia ini sepertinya tidak mampu menahan. Tapi ini di daily ada tembus ini. Dia berapa penurunan. Tapi kalau kita cek di RSI-nya itu daily-nya ini sudah sangat oversold ya. Daily bahkan ya udah pasti daily lebih kuat kan. Kalau 4 jam dia oversold juga. Cuman di 4 jam ini terlihat ada divergen ya. Divergen artinya ini low-nya lebih kecil, low-nya lebih rendah, tapi di sini dia naik. Nah, ini ada tanda-tanda ada pembalikan arah loh. Jadi indeks dolar ini kita harapkan akan kembali menguat kalau untuk lebih sehatnya ya. Ya, artinya kalau namanya pemerintahan Amerika Serikat juga pasti nggak akan tinggal diam dengan jatuhnya nilai mata uangnya mereka. Pasti akan melakukan dengan segala cara, macam cara gitu. Ya, mungkin menahan-nahan dovish-nya si The Fed yang tadinya itu di bulan September akan cut rate, ya mungkin akan ditahan-tahan. Itu kan mainan yang mereka aja, tapi ya itu global ya. Saya bukan orang fundamental, jadi tidak terlalu ini banget, tapi ya oke lah. Maybe akan ada koreksi dulu sebelum naik, pastinya kan gitu. Jadi kalau ini secara market maker, dia akan ngambil liquidity dulu di bawah seperti itu. Jadi kita kembali ke XAUSD ya. Jadi gimana Bang untuk indeks untuk si gold ini ya. Kalau kita lihat dari Elliott Wave ya, struktur utamanya dia sudah mencapai wave ketiga ya. Jadi dia akan ada, kita ulang lagi deh, 4 jam ya. Di 4 jamnya itu gini ya, 1 2 3 4, oh malah 5. Nah kalau yang di sini 1
2 3. Koreksi dong. Mana sih strukturnya? Nah, strukturnya. Nah, kalau dari sini, dari struktur yang 4 jam yang terbaru itu masih ada potensi naik sih. 4. Nah, ini tadi begini ya. Oh ya, wave ketiga dia menuju wave keempat. Kalau dari struktur yang ini gitu ya. Jadi saya masih ini ada possibility sell momentum, atau kalau misalkan nanti dia di minggu besok itu ada konfirmasi yang lebih tegas lagi, saya akan tambah muatannya paling tidaknya untuk averaging ya, untuk di XAUSD. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita di mingguan di hari Senin mulai tanggal 26 Agustus sampai hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi kenyataan, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang melihat analisa saya ini mendapatkan manfaat profit yang bagus ya, mudah-mudahan. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari video kami. Dan yang teman-teman ini yang ingin join VIP ya, kita akan open untuk bulan September ya. Jadi mulai dari sekarang bisa DM aja, nanti link ada di deskripsi. Jadi nanti kita startnya di new month ya. Jadi bulan September kita akan mulai batch-nya lagi untuk VIP. Silahkan mendaftar kalau ingin mendapatkan VIP signalnya. Di situ akan kita update untuk harian, jadi lebih detail ya. Kita akan bahas alasan-alasannya di harian untuk intraday. Silakan cek di deskripsi. Oke. Kemudian untuk mentorship masih open untuk yang one on one, tapi kalau yang ingin masuk ke kelas yang bulan September juga silahkan DM di deskripsi, ada linknya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Lalu akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.